senantiasa kita mengucapkan puji syukur kepadanya atas rahmat dan karunia darinya. Karena pada pagi hari ini Allah berikan kita rahmat dan karunia berupa kesehatan, kesempatan yang mungkin sebagian orang tidak mendapatkan ini semua. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak orang tertipu olehnya. Sengaja Allah berikan badan yang sehat, waktu yang lapang selapang-lapangnya, tapi tidak menambah amal, tidak memperbaiki diri, tidak mau bertobat. Beruntung saja kita ini umat-umat Nabi Muhammad. Kalau sempat kita ini umat-umat Nabi terdahulu, seperti Nabi Nuh alaihissalam contohnya. Di zaman Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh berdakwah dan umatnya tidak memperdulikan dia, satu hari, seminggu, sebulan, tahun mengganti tahun, apa kata Nabi Nuh? Bisa kita buka dalam Al-Quran. Kata Nabi Nuh, wa qala Nuhin Rabbi la tazar fil ardi minal kafiri dayyara. Berkata Nuh alaihissalam kepada kaumnya, kepada Tuhannya, Rabbi, ya Tuhanku, la tazar fil ardi, jangan kau sisakan satu pun di muka bumi ini, minal kafiri dayyara, dari ada orang-orang yang ingkar ini. Bahasa awaknya apa? Bunuh nak bangun sado oleh orang-orang yang ingkar-ingkar goleh, nak ada guna hidup lah. Karena mengijabah doa Nabi Nuh, terjadilah banjir bandang yang kita tahu dalam sejarah. Jangankan atap rumah, gunung pun terbanang. Atas nama seluruh orang-orang yang ingkar, tidak bersyukur kepada Allah, tidak tahu di nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah habiskan semua. Siapapun dia, termasuk anak kandung, termasuk istri sendiri. Gitu dia, Pak. Beda dengan kita hari ini umat Nabi Muhammad. Ketika umat Nabi Muhammad ini dengan lisan Nabi beliau mengatakan apa? Kata Nabi Muhammad, kullu ibnu Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam tetap punya salah, tetap punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang punya salah dan dosa, dia selalu tobat kepada Allah. Karena ucapan Nabi inilah Nabi memohon kepada Allah, beri selapang-lapangnya kesempatan kepada umatku ini untuk bertobat. Akhirnya apa? Doa Nabi ini dikabulkan Allah. Allah perintahkan Jibril, kabarkan kepada Nabi Muhammad, 1 tahun sebelum umatmu mati wahai Muhammad, Allah masih terima tobatnya walaupun sebanyak apapun dosanya. Apa kata Nabi Muhammad? Puaskah Rasulullah? Tidak. Apa kata Nabi Muhammad? Terlalu lama ya Allah. Umatku ini nakal-nakal. Nanti jangan-jangan setelah dia tobat dia nakal lagi. Terlalu lama ya Allah. Nanti umatku binasa kayak ini, celaka mereka nanti. Apa kata Allah? Sampaikan lagi oleh Jibril. Kalau begitu wahai Muhammad, jika mereka bertobat 1 bulan sebelum mereka mati, Allah masih terima tobatnya seperti apapun banyak dosanya. Senangkah hati Nabi Muhammad? Nabi Muhammad masih menolak, masih minta kepada Allah. Umatku ini mereka ini jahil ya Allah. Mereka ini lalai ya Allah. Mereka banyak tertipu dengan dunia. Aku khawatir setelah mereka meminta ampun kepadamu, mereka kembali melakukan maksiat. 1 bulan sebelum mati diterima taubatnya Allah, masih terima, tapi Nabi Muhammad belum puas. Lalu apa kata Allah? Sampaikan malaikat Jibril, kalau begitu wahai Muhammad, 1 minggu sebelum mati Allah masih terima taubat umatmu. Nabi Muhammad diam, tapi Nabi belum puas. Umatku ini jahil ya Allah, mereka nakal, mereka lalai.
mereka banyak terpedaya dengan dunianya. Aku ingin menyelamatkan umatku ini. Kau khawatir kalau hanya seminggu sebelum mati mereka masih melakukan dosa, masih sempat maksiat, masih sempat ngunjing orang, masih sempat macam. Berarti sudah tobat. Lalu kata Allah, aku akan terima tobat umatmu wahai Muhammad 1 hari sebelum matinya. Nabi diam, tapi Nabi belum puas batinnya. Kata Nabi Muhammad, masih terlalu lama ya Allah. Aku khawatir hari ini umatku tobat, 1 hari menjelang meninggalnya dia masih sempat melakukan dosa maksiat kepada Engkau ya Allah. Akhirnya Allah katakan apa? Sebagai penutupnya, sebelum roh sampai di tenggorokan. Sebelum roh sampai di tenggorokan, kalau umatmu tobat memohon ampun kepadaku, wahai Muhammad, masih aku terima tobatnya. Maka dari itu sidang jemaah dirahmati Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah Anda kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Berhenti dari maksiat, pasang niat dalam hati akan memperbaiki diri sebelum mati. Tertarik kita dengan penyampaian sebagian kawan-kawan, ustadz-ustadz, ulama-ulama, guru-guru kita. Jangan tunggu nanti amal soleh ibadah kapan-kapan lah. Nanti terburu nanti Anda lebih dulu di kafan. Kalau ada yang mengajak ini, mengajak itu, amal ini, amal itu, nanti saya ikut kajian, nanti saya ikut solat berjamaah, nanti saya ikut solat duha, nanti saya ikut nanti. Nanti keburunya Anda mati nanti baru tahu. Jangan katakan nanti sebelum mati. Jangan tanyakan kapan sebelum Anda di kafan. Sidang jemaah dirahmati Allah. Ini masalah perlunya kita bersyukur karena Allah limpahkan rahmat dan karunia terbesar. Ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Bangga kita hari ini kita datang di Masjid Taqwa ini. Taqwa ini dulu pernah kami sampaikan sekian tahun yang lalu, masjid secara agama ini puncak ini, Pak. Tujuan hidup kita ini takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah siapa yang membawa ketakwaan. Sebagian masjid masih mengasih nama masjidnya Masjid Nurul Muslim, Masjid Nurul Mukmin, Masjid Nurul Ihsan, atau Masjid Nurul Falah, ya kan? Cahaya kemenangan, cahaya Islam, cahaya hidayah, segala macam. Tapi kalau masjid ini sudah langsung ke takwa, Masjid At-Taqwa, sudah dapat kan ya? Takwa inilah inti dari seluruhnya ini. Inti solat itu takwa, inti puasa, naik haji umrah itu takwa, amal soleh itu takwa, mengaji itu takwa, solat tahajud, solat duha takwa. Ingin mendapatkan titel takwa. Jadi kalau kita ngasih nama masjid takwa, ini berat ini, Pak. Inilah dia isinya dalam agama ini. Maka dari itu semoga hendaknya kita yang datang ke masjid ini, orang-orang yang mau berkunjung ke rumah Allah ini sesuai dengan nama masjidnya, karena sering yang kita datang ke sini memang Allah dekatkan nama masjid itu dalam diri kita. Amin. Karena takwa itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Karena dalam Al-Quran bolak-balik setiap khatib naik ke atas mimbar ini, ittaqullah haqqa tuqati. Apa sih mak enggak penyampaian khatib itu tiap hari Jumat? Makanya ketika ibadah Jumat, angkat kepala, perhatikan ke depan. Jangan menunduk, jangan lemah di hadapan Allah ketika ibadah. Ketika ibadah lemah, kayak mau mati ya. Tapi ketika urusan dunia ada tegap, kuat, kekar, gagah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena takwa menjadi tujuan kita, Pak. Kalau takwa sudah di tangan, takwa sudah di diri kita, maka Anda sudah boleh silahkan mati.
Karena di ujung ayat tadi itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah mati sebelum menyerahkan diri. Artinya apa? Sebelum takwa itu didapat oleh kita. Sidang jemaah dirahmati Allah, subuh ini sebagai tambahan kajian kita, kami ingin sampaikan tentang sifat ciri tanda sahabat. Kenapa ini penting, perlu untuk kita pahami bersama? Karena begini, Pak. Ada ayat dalam Al-Quran yang bunyinya begini. Pujian Allah terhadap orang-orang terdahulu dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wallazina as-sabiqunal awwalun minal muhajirin al-ansar wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu, baik dari orang muhajirin ataupun orang ansar, wallazina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang dahulu dari orang muhajirin dan orang ansar. Siapa maksudnya? Sahabat. Wallazina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itulah surga yang mengalir sungai di bawahnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi yang mendapatkan ridho Allah, yang diberikan jatah surga, orang dahulu, sahabat dari muhajirin dan ansar, dan seluruh orang yang mengikuti mereka, mengikuti jejak langkah mereka. Seperti apa mereka dahulu, seperti itu kita buat. Karena mereka lebih dulu berdua, Pak. Uang tu nak tiru, ulang tu nak contoh. Itu yang dapat jatah surga, kata Nabi Muhammad, dan orang tu yang diridai oleh Allah. Makanya tidak heran kalau di ayat lain dalam Quran, Muhammadur Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya. Siapa yang menyertainya? Pertama sahabatnya, yang kedua umatnya yang mengikuti jejak langkahnya. Seperti apa sahabat itu? Apa ciri sahabat? Diterangkan dalam berbagai banyak kitab tentang sahabat Nabi yang perlu kita tiru. Islam terasa lemah oleh kita rohnya hari ini karena apa? Karena kita tidak mengikuti jejak mereka. Apa ciri mereka? Yang pertama, wa iqamatus sunnah. Sahabat itu berlomba menghidupkan sunnah. Sunnah ini yang menjadi masalah hari ini, Pak. Ciri sahabat itu, mereka itu berlomba menghidupkan sunnah. Sunnah Nabi-Nya sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Kita bisa menegakkan sunnah, kita tidak mau menegakkan sunnah. Ada rumahnya 15 meter dari masjid, dia tidak mau datang sholat berjamaah. Jadi kalau dia mau tanya agama, belajar ngaji, apa kira-kira yang mau disampaikan? Kajian tentang apa yang mau dibaca? Orang mau jalan 15 meter aja nggak mau masuk masjid. Padahal ini amal soleh yang luar biasa yang kata Nabi Muhammad apa? Kasratul khuta'i wal masajid. Perbanyak jejak langkah kalian menuju masjid. Nanti jadi saksi di hari kiamat. Itu jadi bukti bahwa kalian menegakkan agama Allah. Makanya Imam Masjidil Aqsa mengundang seluruh orang yang di atas dunia ini, datanglah kalian ke Masjidil Aqsa. Tunjukkan kepada dunia bahwa kalian cinta kepada sunnah Nabi-Nya. Karena ada hanya 3 masjid yang boleh dikunjungi di muka bumi ini, menyiapkan bekal. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Kunjungi itu kata imam sana. Karena kita ingin tunjukkan kepada dunia bahwa kita sedang menegakkan sunnah bagi kita yang jauh. Bagi kita yang berada di kampung halaman kita. Maka tolong kita hidupkan agama Allah ini dengan menghidupkan perintah Nabi-Nya. Menegakkan solat berjamaah bagian dari sunnah.
Ini pun umat ini tidak mau. Mengaku umat Nabi, mengaku pengikut Nabi, berharap surga Firdaus, ingin berjumpa dengan Nabi, ingin bertemu di padang mahsyar, tapi tidak mau sholat berjamaah. Apakah baru hadis ini kepada anda? Hadis tentang Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa sesungguhnya kumandangkan oleh kalian azan dan aku akan berjalan di hilir mudik kampung ini, memeriksa siapa orang-orang yang sholat laki-laki di rumahnya, aku akan bakar rumah itu. Apakah hadis ini baru sampai ke dia? Bukan. Hadis ini hadis sahih, hadis masyhur, Pak. Kalau Nabi mengatakan ingin memanggang rumah orang Islam yang laki-lakinya tidak mau keluar rumah, tidak mau datang sholat berjamaah, ini menunjukkan kesalnya Nabi kepada umatnya, kecewanya Nabi kepada umatnya, mengaku pengikut beliau, mengaku cinta beliau, tapi tidak mau menegakkan sunnah. Kira-kira, andai kata Nabi kita hidup hari ini, kecewa tidak beliau? Lihat umat yang dekat dengan masjid, paling 2 tiang PLN, tak mau datang ke masjid. Kami baru tinggal di pesisir selatan, baru menetap. Awal menikah tahun 2005, Pak. Kami tanya di negara Yamping Parak itu, mana masjid pertama yang berdiri sini dulu? Kalau di daerah Suranti sana ada nama masjidnya, nama masjid Nurul Ula. Kalau di Yamping Parak ini masjid Padang Laweh yang paling tua katanya. Dari mana batasnya orang datang sini dulu? Kami tanya itu, Pak. Ketika orang ramai kumpul waktu itu ada orang meninggal dunia. Dari mana saja orang datang sini dulu datang sholat Jumat? Dulu. Tahun 70-an. Bukan tahun 70-an, tahun 60-an katanya. Katanya dari Teratak Panas tempat Ustadz menikah itu sini sholat dulu. Bapak tahu jarak Teratak Panas itu dengan Padang Laweh itu 8 kilo, Pak. Hari ini, Pak, jangankan 8 kilo, kalau sempat 2 kilo aja jalan kaki orang tak sholat Jumat, Pak. Jauh masjid awak gini sedang pembangunan, basah. Tak bisa sholat di pembangunan, 2 kilo nak jalan sholat Jumat. Tapi jalan kaki, Pak, ya. Semasa itu tidak ada Honda, dan satu negara Yamping Parak itu paling 2 orang yang punya sepeda rally katanya. Jalan kaki, Pak. Jadi kalau sholat Jumatnya jam 12, jam 11 kurang seperempat paling lambat orang udah berangkat, Pak. Itu cerita dulu, tinggal kenangan, Pak. Hari ini pakai lampu terang benderang dekat masjid, mau datang sholat. Padahal Nabi telah siapkan doa untuk umatnya yang mau datang sholat subuh berjamaah ini. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bolak-balik Nabi baca doa ini, Pak. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi hidupnya setiap umatku yang bangun waktu subuh dan menegakkan salat berjamaah. Begitu Nabi, Pak, pada kita. Didoakan, disiapkan doa untuk kita yang tinggal ini, Pak. Kita tidak ada perjuangan apa-apa untuk agama Allah ini. Andai kata Bapak baca sejarah bagaimana Rasulullah dan sahabatnya menegakkan syiar ini supaya bisa berkumandang azan seperti kita lakukan hari ini, kita tidak akan sama. Perjuangan kita hari ini tidak apa-apa, Pak. Orang yang baru nyumbang hartanya, kalau kita pesisir selatan ini, yang orang yang saya kenal baru 1 orang baru, yang hartanya itu dihamburkan di jalan Allah. Saya jumpa sama bapak tuh langsung minta bantu sama dia, Pak, kami sedang ngoncor, Pak, tolong bantu kami. Temui dia. Kata dia, saya nggak bawa uang, Ustaz, besoklah saya transfer Jaya, tolong minta nomor rekening. Baik. Kami rekening waktu itu hari Sabtu malam, Senin dia transfer, kami buka rekening di bank. Berapa, Pak? 100 juta, Pak. Ternyata kami dapat informasi hari itu, kalau kita pesisir ini bukan 1 masjid, Pak, lebih 9 masjid yang dia bantu. Kalau di kami Yamping Parak Timur
Di Barat Timur 2 masjid dia tolong. Kami dapat 100, Gunung Pauh dapat 120 juta, Pak. Padang Tai 36 tanpa 6 waktu itu ya. Padang Lawih lebih kurang 40 sekian. Dan banyak ke sana tuh, Pak. Mobilnya apa? Mobilnya hanya Avanza tua warna silver aja. Sahabat, Pak, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Itu untuk agama Allah. Jadi sidang rahmati Allah, yang pertama kalau kita ingin berjumpa dengan sahabat Nabi, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, ciri yang pertama, karena Al-Quran tadi mengatakan wattaba'uhum, ikuti mereka. Gini Pak, logikanya gini Pak. Kalau sahabat tuh begini jalannya ke sana dan mereka ngumpul di sana dengan Rasulullah, kita kalau ingin jumpa dengan mereka ikuti jalan mereka ini Pak. Itu logikanya Pak. Kalau ingin bersobok je orang, ikut orang tu Pak. Apa mengaku ingin bertamu je Nabi, ingin bertamu je sahabat. Mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman. Aku tidak hidup dengan mereka, tapi ingin berjumpa dengan mereka. Mana Hamzah, kita ingin jumpa dengannya, tapi kita nak ikut orang tu dah. Orang tu jalan ikut kakek, awak jalan ikut tanpa. Sedang ngayal lah Bapak. Jadi ciri yang pertama yang ingin jumpa dengan mereka, wa iqamatus sunnah, tegakkan sunnah. Saya beri Bapak berpikir 10 detik dalam hati kita, tidak usah dijawab. Kira-kira setelah ini, subuh besok, siapa orang pertama yang akan bawa Bapak ke sini? Siapa orang pertama yang akan Bapak bawa pergi ke masjid kau? Atau apa seorang yang pergi biasanya? Tak akan membawa orang dah. Anakkah dia? Istrikah dia? Menantukah dia? Keponakan-kah dia? Sahabatkah dia? Atau Anda puas berangkat sendiri aja? Tengok Abu Bakar Pak. Satu hari Abu Bakar mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Satu hari berikutnya 9 sahabat masuk Islam Pak. Karena Abu Bakar tidak puas hanya dia sendiri dapat hidayah Pak. Seharinya butuh waktu Pak. 9 sahabat masuk Islam. 9 yang sahabat masuk Islam ini tahu Pak siapa orangnya? Itulah orang-orang yang dijamin Rasulullah masuk surga Pak. Pahalanya mengalir kepada Abu Bakar. Kita hari ini orang Islam tidak berbuat apa-apa, tidak berkorban untuk agama Allah ini. Kita beramal sendiri, solat sendiri, ke masjid sendiri, menegakkan sunnah sendiri. Lalu kita kemanakan ayat Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang selalu ke jalan Tuhanmu. Ajak orang selalu ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang baik. Apakah itu sudah kita lakukan? Anda tidak harus dakwah dari masjid masuk masjid. Paling tidak siapa yang baru mampu Anda ajak. Dan ingat, setiap kita pasti ditanya besok di padang mahsyar. Siapa orang yang pernah wak dakwahi? Siapa orang yang pernah wak ajak ke jalan Allah? Anda akan jawab besok di padang hari kiamat itu. Sidang jemaah dirahmati Allah. Itu ciri yang pertama. Jangan pernah puas dengan apa yang kita lakukan, karena sesungguhnya mintalah hidayah itu senantiasa. Tadi kami habis solat berdoa Pak. Kami minta untuk diri, anak, istri, pak tua, mertua, keluarga, sahabat yang hidup, yang mati, musuh, lawan, orang kafir sekalipun minta hidayah Pak. Tadi ya. Minta kepada Allah supaya kita ini satu barisan untuk agama Allah ini. Makanya intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah ini, Pak. Apa tolong agama, Pak? Menolong agama pun nak membangun masjid aja deh, Pak. Nak membangun pondok aja dah. Nak membuat MDA aja dah. Di kota bangun masjid isi nak ada dah, Pak. Tak bangun MDA orang buat aja ada dah.
menolong agama Allah ini, Pak. Dakwah, Pak. Itu yang da'iyan ilallah. Dakwah, gerakkan lidah kita, nasihati orang yang bisa diawai diawak, Pak. Kita pasang jaringan, Pak. Jaringan dakwah, Pak. Harus itu. Kalau enggak mungkin hadis Nabi balighu anni walau ayati. Sampaikan walaupun hanya satu kalimat. Artinya begitu Nabi berpesan kepada awak supaya ajak mengajak. Yang kedua, tadi wa iqamatus sunnah. Yang kedua, wa nuzumul jamaah. Ciri yang kedua. Sahabat itu selalu berjamaah. Berjamaah maksudnya bukan solatnya, Pak. Wa nuzumul jamaah. Sahabat itu selalu bersama. Selalu bersama dalam setiap urusan, Pak. Tidak solat aja bersama. Nuzumu itu tadi suku bersama-sama, betul. Kalau membantu anak yatim bersama-sama, membantu orang miskin bersama-sama, kalau mengaji bersama-sama, ada acara bersama-sama, memperjuangkan agama bersama-sama, lurusnya bersama-sama. Karena itu lambang kita umat wahidah. Coba Bapak cari tafsirnya. Umat wahidah itu bukan umat yang bersatu, Pak, bukan. Umat wahidah artinya umat yang satu, Pak. Jadi kita kok satu tim, Pak, bukan bersatu doh. Kalau bersatu berarti pecah, wak gabung-gabungan, betul enggak, Pak? Kita umat wahidah, kita umat yang satu, Pak. Umat yang satu kulah yang nyokan ndak berpisah, Pak. Beda kalau umat bersatu, bukan bersatu, tapi kita umat yang satu. Awang kan nak memacah awak, Pak. Makanya ada firqah, Pak. Saya terkejut hari Senin kemarin ada jemaah kami yang meninggal dunia 2 orang sekaligus dalam satu hari itu. Kami menyolatkan, kami pelepasan kedua-duanya, kami yang imam solatnya kedua-duanya, dan kami yang sampai menguburkan kedua-duanya. Tapi yang satu itu yang menyambut hati kami tidak enak sampai hari ini, Pak. Anda hati-hati dengan sutera yang hari ini. Katakanlah ancaman tauhid di depan mata, Pak. Saya baru kaget kemarin, Pak. Anak kandung tidak ikut menyolatkan ibu kandungnya. Padahal anaknya sudah haji, Pak. Anak laki-lakinya tidak satu nyembayangkan amaknya itu. Apa alasan ditanya, Pak? Karena amaknya tidak saliran juga, Pak. Lingayang kabarnya sudah dapat kabar sudah banyak itu, Pak. Bahkan dibilang orangnya Ustaz, kalau Ustaz ingin tahu di Padang Panjang, Padang Biah tuh, bukan pada panjang siku tuh. Tuh ada Sianu namanya, disebut orang. Saya ingin menantang mereka dapat debat terbuka, Pak, tentang aliran itu, Pak. Di dakwahnya habis main, Pak. Boleh debat Ustaz, boleh. Ayat Al-Qur'an, Pak. Yang pertama, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajak orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Yang kedua apa? Wa mau'izatul hasanah. Berikan contoh yang baik. Kalau walah awak ajak saya elok, sampaikan elok-elok, lah diagih contoh, kita berikan misal, dalil kita bacakan, ya terima no. Yang 3 mau tidak mau harus kita tampuh, Pak. Apa itu? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang baik. Lah kita debat, itu, Pak. Tapi kabarnya saya sudah pesankan kepada pengikut mereka, saya siap dengan orang itu. Mereka tidak mau, Pak. Suami istri yang kami temui waktu itu, Pak. Yang pengikut itu selama 28 tahun. Amaknya naknya semayangan, Pak, karena nak saliran jenya, Pak. Patang udah sini Pak. Lengayang sudah banyak itu, Pak. Dan mereka tidak mau sholat di masjid-masjid tertentu kalau bukan imamnya orang mereka. Ngeri, Pak. Makanya saya tidak pernah jawab saya aliran apa. Ustadz Muhammadiyah, NU, Salafi, Tabligh, saya tidak butuh label. Tapi jika ada yang salah, salahkan saya. Kalau yang benar, ikuti saya. Itu ya, Pak. Kita tidak perlu merek dah, Pak.
Ku dah ulah merek ku mau itu dia pak. Di situ asli pak. Jemaah kami sendiri. Jadi sidang jemaah rahmati Allah wa nuzumul jamaah. Bersama kita dalam setiap urusan agama ini pak. Nuzumu senantiasa bergandengan tangan nanti pak. Bersama kita dalam urusan agama pak. Kalau urusan lain terserah pak lah seorang-seorang. Urusan ekonomi, urusan politik, urusan segala macam pak. Tapi urusan agama satu pak. Jangan bawa firqah dah pak. Jangan bawa kelompok, jangan bawa golongan dah. Oh nak bisa dah, dan iko mandi si anu itu, nak perlu itu dah pak. Kulah terjadi petang pak. Itu jemaah kami. Itu yang kedua, yang terakhir yang ketiga. Sebetulnya banyak pak. Itu cukup sampai 3. Kami di jam 7 kami ada acara pak. Jam 7:30. Yang ketiga, ciri sahabat Nabi watilawatil Quran. Mereka itu memang hobinya itu Al-Quran pak. Itu ciri sahabat pak. Jadi jangan nampak heran, jangan nampak merasa aneh mengapa orang gaik-gaik di zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu hafal Quran. Di zaman Nabi tidak ada Al-Quran pak. Yang pakai Al-Quran, yang pakai jilid cuk ini kan ada. Zaman Abu Bakar tidak ada, zaman Umar tidak ada, zaman Utsman baru ada pak. Itu pun hanya 2 mushaf. Yang kertasnya dibilik dari Cina dengan tinta ya pak, dan sejarah. Kok bisa sahabat Nabi itu hafal Quran? Apakah orang itu mau habis sejak ketek? Enggak. Islam datang umur Nabi berapa pak? 40 tahun. Itu baru Iqra yang datang. Umur Khadijah berapa? Khadijah tu 15 tahun pada Nabi. 55 tahun. Baru belajar Al-Fatihah pak. Tapi kenapa kok bisa? Karena Al-Quran itu di ujung lidah mereka pak. Bacaan orang itu memang itu pak. Memang buah bibir orang itu memang ayat pak. Jadi kalau di ujung lidahku memang itu pak. Sama kayak kita menghafal sesuatu, kita mengucapkan sesuatu, kalau lafaz kan ada pepatah orang tua. Lancar kaji dia ulang pasal jalan dia ditampuh pak. Sahabat itu memang itu cirinya pak. Makanya tidak heran di antara sahabat itu yang memang berharap betul kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi menyampaikan hadis beliau apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Hai sahabatku, baca oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Karena Al-Quran akan datang nanti membela kalian di hadapan Allah bagi yang selalu membacanya kini. Aduh, antara kita yang seminggu nak ada pernah baca Al-Quran. Paksakan diri awak dulu pak. Memaksakan diri untuk beramal soleh di jalan Allah itu baik pak. Agama kita sekareh pak. Kami kalau di rumah habis sholat maghrib pulang ke rumah, tengok anak atau orang rumah duluan di rumah nonton TV kami matikan pak. Udah ngaji apa belum? Alun lah ya, matikan TV, ngaji dulu. Gunakan power awak pak. Selagi kita masih punya kekuasaan, minggu mana pakai itu pak. Ada satu orang yang lumayan pitinya di sutra pak, bukan lengayang, di sutra. Punya piti lumayan, punya ruko sekian, punya palak sawit sekian, punya oto sekian, tentunya punya karyawan pak. Kami tanya kan, apa besok di hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang kekuasaan yang pak punya gini? Kekuasaan apa Ustaz? Ambo tak pernah memacikku dah, nak jadi ku, nak jadi bagi Allah dah. Apa memang nak punya jabatan di pemerintahan pak? Tapi apa punya karyawan toko sekian orang ah. Ada 3 bampek. Pembantu mah tangguh ada 2. Tukang masak je, tukang tu segala macam. Supir apa ada sekian orang. Tukang kiaju apa ada sekian. Orang yang ikut ko yang nampak di mata kami tidak syar'i dah. Nampak kena tanya besok pedang masak. Kalau bisa pak punya pembantu yang bisa menutup aurat, kenapa pembantu apa nak menutup aurat dah? Kalau apa punya toko, punya apotik, punya konter, punya warung yang bisa syar'i orang yang menjaganya, mengapa yang tidak syar'i pak letak sinan dah? Apakah bapak tidak mencari keberkahan Allah?
Kalau apa bisa cari supir yang semayang mengapu, apa ambil supir yang tidak semayang, tak ada. Di mana saya tahu? Kami nampak tadi waktu zuhur segala macamnya di situ pakainya itu awak sudah semayang masih di situ, dia nak solat dah. Itu supir yang kami bisa carikan supir yang solat. Jadi kita apa maksud inti kami Pak? Agama ku memang harus bawa dalam setiap urusan Pak. Nak cerita dongeng itu jadinya. Ceramah panjang lebar pun ada pakai dah. Apa punya usaha 2-3 orang karyawan Pak, yang orang apa gaji. Tapi orang yang tidak semayang Pak. Harta Anda tidak akan berkah, Anda akan susah hisapnya besok hari kiamat. Jadi dakwah itu tidak hanya sebatas dari ustadz, dari buya enggak, tapi apa adalah orang-orang yang berdakwah sesuai dengan medan dakwah seorang Pak. Kalau Anda punya mobil, supir ada 3 mamanya, supirnya orang-orang yang sholat. Kalau Anda punya toko, punya warung, punya itu segala macam, punya karyawan 2 orang atau 3 orang, seluruhnya orang-orang yang sholat. Kalau padusinya orang-orang yang menutup aurat. Jangan orang mendapat tontonan gratis aurat di toko awak. Pak karena tu elok. Itu susah tamu pada masa besok. Kalau sempat apa punya konter HP mamoi dah. Karyawan apa tu seksi pakaiannya. Baju kensi, rok sepaning lutik kan keren gini tu semi lepis Pak. Orang datang, 10 orang datang ke ruko itu, ditampe apa kalau orang menonton aurat Pak. Dan apa kan tanya soal padang mahsyar Pak. Ini agama Allah. Itu tidak cerita dongeng karena besok kita pasti dihisab. Maka dari itu sampai 3 dulu ciri-ciri kita yang ingin bersabaun jo Nabi Pak. Kita yang ingin bertamu jo Nabi, kita pengen tahu besok di hari kiamat mana Abu Bakar itu, mana Umar itu, mana Utsman, mana Ali, mana Siti Fatimah itu, mana yang Hasan, mana yang Husin. Masumuk pasabuk aja orang tu Pak. Syaratnya apa? Kalau wa ikuti orang baru bertamu Pak. Tapi kalau tidak wa ikut jejak langkah orang tu dah Pak, tidak akan bertamu. Semoga hendak bermanfaat. Akhirul kalam, kalau batu petunjuk Allah, kalau ada yang salah itu kebodohan kami, kekurangan kami. Yang batu mari sama kita ikuti. Kalau ada yang salah kita tinggalkan, bagai anggap saja seperti angin lewat aja Pak. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada sesama mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.